Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah khairat rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman dari wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Dr. Jeffrey, juga hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Haddad, pimpinan dari Al-Hikmatul Islamiyah, dan para jamaah, para pecinta kajian Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri acara rutinan majelis dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada pemberi syafaat kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin para pecinta Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya Rasulullah tertawa. Sekarang kita akan bahas bagaimana caranya Rasulullah menangis. Setiap manusia pasti pernah tertawa, pernah menangis. Sedangkan pada saat kita menangis kita harus mencontoh siapa? Karena suri tauladan kita adalah Rasulullah. Beliau manusia yang paripurna yang bisa untuk kita contoh dalam segala hal apapun. Tangisan Rasulullah apakah sama seperti tangisan kita? Apakah berbeda? Wa amma buka'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana min jinsi dhahikihi lam yakun bi syahiqin wa raf'i sautin kama lam yakun dhahiku bi qahqahatin walakin tadma'u aynahu hatta tahmulani wa yusma'u sadrihi azirun yabki rahmatan limayyit wa khaufan ala ummatihi wa syafaqatan wa min khasyatillahi ta'ala wa inda sima'il Qur'an wa ahyanan fi salatil lail. Rasulullah itu ketika menangis sama persis seperti ketika beliau tertawa. Rasulullah ketika tertawa tidak terdengar suara yang begitu sangat keras, tidak membuka mulut dengan begitu sangat lebar, akan tetapi dhahkuhu tabassum. Rasulullah itu tertawanya adalah tersenyum. Tapi suatu ketika Rasulullah juga pernah tertawa sambil terdengar suaranya, tapi itu jarang-jarang. Rasulullah itu adalah orang yang tertawanya adalah tersenyum. Kebanyakan paling sering Rasulullah tertawa adalah tersenyum. Dan manusia yang paling banyak senyumnya Rasulullah. Tidak ada manusia yang ada bandingannya yang paling banyak tersenyumnya melebihi Rasulullah. Rasulullah manusia yang paling banyak kesusahannya, paling banyak kesedihannya, paling banyak kesulitannya, tapi manusia yang paling banyak senyumnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada manusia yang lebih sering tersenyum dibanding Rasulullah. Dalam kondisi bagaimanapun Rasulullah adalah manusia yang sangat indah. Dan tertawanya Rasulullah itu sama persis seperti tangisannya. Rasulullah ketika menangis tidak mengeluarkan suara yang begitu sangat keras sampai histeris, tidak menjerit, tidak sampai tangisannya terdengar suara yang begitu sangat keras, tidak. Tapi Rasulullah itu tangisannya tadma'u ainahu hatta tahmulani, hanya sekedar meneteskan air mata. Rasulullah ketika menangis seperti itu, tidak pernah sampai jerit-jerit, tidak pernah sampai mukul-mukul dada, tidak pernah sampai marah-marah, sampai ngamuk-ngamuk. Rasulullah ketika menangis hanya sekedar ada cairan bening yang menetes di pipi beliau. Tidak ada manusia yang lebih indah daripada Rasulullah, tidak ada. Kita mau mencintai siapa? Mau mencintai orang yang paling tampan sekalipun, tidak ada yang lebih tampan daripada Rasulullah. Kita mau mencintai orang yang paling banyak dan paling baik akhlaknya, tidak ada yang paling baik akhlaknya melebihi Rasulullah, tidak ada. Kita mau mencintai siapa?
Manusia yang paling peduli kepada kita itu adalah Rasulullah, bukan siapa-siapa. Wa yasma'u li sadrihi azirun yabki. Dan kadang-kadang ketika Rasulullah menangis itu terdengar ada suara yang keluar dari dadanya, bergejolak. Dan ini juga dialami oleh sebagian sahabat Nabi ketika para sahabat Nabi ini cinta dan rindu kepada Nabi sampai terdengar suaranya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat beliau begitu kangen, begitu rindu, begitu pengen bertemu dengan Nabi, beliau menangis dan sampai terdengar seakan-akan ada air yang dididihkan di atas panci. Langsung sangat keras terdengar. Rasulullah juga seperti itu, tangisannya itu sampai terdengar dari dalam dadanya. Dan Rasulullah itu menangis sebabnya apa? Bukan karena seperti kita. Kalau anak muda sekarang kan kalau nangisnya kan karena diputus cinta. Ya. Nah, angel kata Ustaz Dewi. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Itu ya. Jangan menangis karena cinta, tapi menangislah karena dosa. Kita menangisnya seperti apa? Rasulullah itu menangisnya pertama, yabki rahmatan limayyit. Rasulullah menangisnya karena rasa kasih sayang kepada orang yang meninggal dunia. Rasulullah juga manusia. Ketika ada orang yang meninggal dunia, beliau menangis. Tapi menangisnya itu ya cuma sekedar meneteskan air mata. Kenapa? Karena kasihan terhadap mayit. Nanti nasibnya bagaimana? Tidak ada yang lebih peduli dibanding Rasulullah. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada. Mau orang tua, mau ibu, mau ayah, mau saudara, mau sahabat, mau pacar, semuanya tidak ada yang peduli kecuali Rasulullah. Yauma yafillu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua nanti akan lari pada hari kiamat kecuali satu orang, Rasulullah, yang akan berkata, Analaha, analaha. Aku yang akan menolong kepada kalian. Aku yang akan memberi syafaat kepada kalian. Dengan alasan apa lagi kita tidak cinta kepada Nabi? Dengan alasan apa lagi kita tidak rindu kepada Nabi? Dengan alasan apa lagi lisan kita berat untuk bersalawat kepada Nabi? Kita mau minta tolong kepada siapa saat itu? Kecuali kepada Rasulullah. Ini sudah diizini oleh Allah, berhak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ini pertama, jenis tangisan Rasulullah karena kasih sayang kepada mayit. Yang kedua, khaufan ala ummatihi wa syafaqatan, khawatir terhadap nasib umatnya saat itu. Rasulullah menangis terus. Dan bahkan kelak nanti seringkali saya ceritakan, semua nabi nanti akan dikasih satu mimbar. Tiap nabi ada mimbar satu-satu yang digunakan sebagai kendaraan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi sudah menaiki mimbarnya masing-masing yang terbuat dari cahaya. Ternyata waktu itu nanti ada satu mimbar yang masih kosong, tidak ada yang menaiki, tidak ada yang berani menaiki. Sehingga malaikat Jibril berkata, itu mimbarnya siapa yang masih kosong? Semua mimbar sudah terisi penuh dengan para nabi dan para rasul. Ternyata setelah dicari tahu, itu adalah mimbarnya manusia mulia, mimbarnya Rasulullah. Rasulullah tidak naik di atas mimbar. Kenapa? Rasulullah khawatir jika nanti Rasulullah sudah naik di atas mimbar, kemudian sudah masuk ke dalam surga, bagaimana nasib kita-kita ini yang banyak dosanya? Tidak ada yang lebih pengertian dibanding Nabi, tidak ada. Tidak ada yang lebih perhatian dibanding Rasulullah, tidak ada. Dan Rasulullah ketika menangis itu salah satu penyebabnya adalah khawatir terhadap kita semuanya, nasib kita umatnya yang banyak dosanya. Nangisnya Rasulullah karena kita. Yang jadi pertanyaan, pernahkah kita menangis karena ingin bertemu dengan Nabi, karena rindu dengan Nabi? Padahal Nabi itu sering kali nangis. Yang dipikirkan bukan siapa-siapa, yang dipikirkan adalah kita sendiri sebagai umatnya. Rahmatan wa syafaqatan. Dan Rasulullah itu menangisnya juga yang ketiga jenisnya, wa min khasyatillahi ta'ala. Rasulullah itu manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini ada dua istilah di dalam bahasa Arab, ada khasyah, ada khauf.
Kalau khasyah itu adalah takut yang disertai dengan mengagungkan kepada yang ditakuti. Itu namanya khasyah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Khasyah ini beda. Tapi kalau khauf lebih umum. Kalau kita takut kepada sesuatu yang mengancam kepada kita, maka pasti kita akan lari dari sesuatu itu. Akan tetapi ketika kita takut kepada Allah, bukan berarti kita tambah lari, justru tambah mendekat. Ini bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada manusia. Takut kepada harimau misalnya, kita pasti lari. Kalau kita takut kepada Allah, ada orang ngomong, kamu lebih takut siapa? Lebih takut Allah apa lebih takut penyakit? Ya pasti lebih takut penyakit. Sholatnya dia, sholat apa enggak? Ngomongnya cek tingginya. Lebih takut penyakit apa lebih takut penyakit? Lebih takut penyakit apa lebih takut Allah? Ya lebih takut Allah. Ya sholat apa enggak? Jangan-jangan cuma ngomong saja. Takut kepada Allah ya dekat kepada Allah. Sholat, menjalankan perintah dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah itu seringkali menangis disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Rasulullah? Orang yang tidak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa, yang tidak pernah melakukan maksiat, tapi takutnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah menangis itu disebabkan karena indas sama'il Quran. Pada saat membaca Al-Quran, Rasulullah seringkali menangis. Sepertinya dari awal sampai yang membaca Al-Quran ini tidak ada sama sekali pada diri kita. Paling-paling kalau rahmatan di mayit itu karena pisah dengan orang yang dicintai karena sudah mati, tiba-tiba tidak tertahankan. Karena kadang-kadang rasa yang begitu sangat kuat ketika sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, maka biasanya mengeluarkan bahasa air mata biasanya. Ya itu biasanya, kadang-kadang seperti itu. Saking cintanya orang itu biasanya seperti itu, yang bicara bukan kata-kata tapi air mata. Dan Rasulullah itu ketika membaca Al-Quran seringkali menangis. Kita baca Al-Quran kadang biasa-biasa, tidak pernah menangis sama sekali. Wa ahyanan fi sholatil lail. Dan Rasulullah itu sewaktu-waktu nangisnya pada saat beliau sholat malam. Artinya pada saat sholat sendiri, bukan ketika sholat berjamaah. Karena nantinya ketika sholat berjamaah, khawatirnya nanti justru itu bukan seperti kita misalnya sholat berjamaah pas nangis-nangis, khawatirnya tambah ria. Rasulullah nangisnya bukan ketika sholat jamaah, tapi ketika sholat sendiri. Dan Rasulullah walaupun diampuni dosa-dosanya, beliau tetap sholat malam sampai bengkak kedua telapak kaki beliau. Sehingga Sayyidah Aisyah protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau manusia yang diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang? Kenapa engkau sholat sampai sebegitu hebatnya? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang begitu sangat cerdas, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kita harus banyak berkaca kepada Rasulullah. Jangankan sholat malam, sholat fardu saja kadang telat, kadang jarang-jarang, tambah kadang tidak sholat. Rasulullah, Masya Allah, kita kadang-kadang malu. Yang dipikirkan kita, yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh, itu Rasulullah. Tapi kita tidak merasa bahwa kita termasuk orang yang diperhatikan oleh Rasulullah. Dan semoga dengan kita istiqomah memuji, bersolawat kepada Rasulullah, nantinya kita akan diakui sebagai umatnya Rasulullah dan nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت إلى العظيم وأصابه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يسمى القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا
وإن امتججنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد العهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة.